Jumpa lagi kita di sini. Untuk kali ini kita ulas Kota Padang, sejarah panjang Kota Padang, ibu kota Sumatera Barat. Berikut ulasannya. Selamat menonton. Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat. Daerah berjuluk Kota Bingkuang itu memiliki luas 694,96 km persegi, atau 1,65% dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kota Padang terdiri dari 11 kecamatan. Selain itu, Kota Padang juga tercatat memiliki 19 pulau besar dan kecil. Catatan sejarah Kota Padang banyak ditemukan melalui tulisan para ahli sejarah sejak berkuasanya VOC, tahun 1602 sampai tahun 1799. Hal ini dimungkinkan karena memang Belanda yang memiliki arsip lengkap sejarah daerah jajahannya. Termasuk Kota Padang yang menjadi basis kekuatan dagang dan militer Belanda abad ke-18 dan 19. Dalam catatan sejarah Minangkabau, sekitar abad ke-15, Kota Padang merupakan kawasan pemukiman kerajaan Minangkabau yang masa itu dipimpin Aditya Warman. Kala itu, Padang kebanyakan dihuni oleh para nelayan. Dalam Tambo Minangkabau, Padang disebut sebagai daerah rantau. Orang yang pertama kali datang berasal Kubung 13 Solok oleh Luhak Nantigo, Agam, Tanah Datar dan 50 kota. Ketika orang-orang dari Kubuang 13 datang, telah ada juga penduduk asli yang dikenal dengan orang-orang Rupit dan Tirau. Pada masa yang sama, Kerajaan Aceh juga mulai mengembangkan wilayahnya terutama untuk perluasan daerah perniagaan di Kota Padang. Para pedagang Aceh secara bertahap berhasil menaklukkan Tiku, Pariaman, dan Indrapura. Padang menjadi daerah persinggahan sebelum bertolak ke Aceh. Padang sebelum abad ke-17 tidak begitu penting bagi Kerajaan Minangkabau yang hanya menganggap sebagai daerah rantau bagi Kerajaan Aceh karena lebih terkonsentrasi di Pariaman dengan menempatkan seorang panglima yang diangkat oleh Raja Aceh. Rantau pesisir seperti Padang saat itu belum dianggap begitu penting sebagai rute perdagangan dibanding dengan Malaka. Daerah ini juga telah lebih dulu menjadi pusat pemukiman yaitu tempat beradanya Kerajaan Minangkabau. Namun, Malaka sebagai daerah pelabuhan kian tidak aman seiring masuknya bangsa Portugis pada tahun 1511, disusul oleh Spanyol kemudian Inggris dan Belanda yang ikut meramaikan Selat Malaka. Peperangan dan pembajakan yang kerap terjadi menyebabkan Malak menjadi tidak aman bagi Kerajaan Aceh maupun Kerajaan Malaka sendiri. Kawasan pesisir di pantai barat Sumatera kemudian menjadi pilihan terbaik dan teraman karena para bangsa asing belum mengetahui kalau masih adanya daerah di samping Malaka. Secara topografi, Kerajaan Aceh yang berada di ujung Pulau Sumatera lebih diuntungkan untuk menjangkau pantai barat walaupun sebagian besarnya dikuasai oleh Kerajaan Minangkabau. Pengalihan jalur dagang Kerajaan Aceh ke pesisir barat Sumatera, muara-muara di sepanjang pantai barat tumbuh menjadi pelabuhan dagang. Pelabuhan Tiku, daerah Pariaman, dan Pelabuhan Indrapura lebih dulu berkembang karena dekat dengan sentral komoditi, yaitu lada di bagian utara dan emas di selatan. Mulanya, pelabuhan-pelabuhan itu berada di bawah pengawasan dan kekuasaan Raja Muda yang diangkat Aditya Warman di Pagaruyung. Namun karena pendekatan dagang orang Aceh itu sejalan dengan mensiarkan ajaran agama Islam, maka secara berangsur Raja-Raja Muda itu mulai berpihak kepada Kerajaan Aceh dan melepaskan diri dari Kerajaan Pagaruyung. Pada masa Aceh ini Padang dibagi atas 3 daerah yaitu Padang, Pauh, dan Koto Tangah. Sekitar tahun 1616, Belanda dan Inggris juga sudah mulai mendarat di muara-muara pelabuhan tersebut. Kondisi ini mengharuskan Kerajaan Aceh untuk menempatkan wakilnya di semua pelabuhan. Akan tetapi di Padang tidak dengan penguasaan penuh. Walaupun Padang oleh Aceh dianggap tidak begitu penting, Aceh tidak ingin Belanda menguasainya. Belanda melihat peluang ini, kemudian berupaya untuk melakukan pendekatan terhadap penguasa Aceh setempat. Ketika Sultan Iskandar Muda di Aceh wafat, 1636, kekuatan dan kekuasaan Aceh semakin lemah.
Walaupun sudah semakin lemah, pada tahun 1669 orang Aceh pernah mengusir orang Belanda dari kota Padang. Parada Harahap, pada tahun 1660, raja-raja muda yang semulanya menentang Pagaruyung kemudian berpihak ke Aceh, karena bujuk Belanda berhasil mengusir orang Aceh. Belanda segera bergerak cepat seperti mendirikan kantor dagang, menetapkan mata uang Belanda sebagai alat tukar, dan memindahkan wakil Belanda Groenewegen di Aceh ke Padang. Walaupun Aceh bukan lagi ancaman, bukan serta-merta Belanda bisa berbuat sekehendaknya. Pengaruh dan kekuatan Pagaruyung masih dominan dan dianggap penghalang untuk meluaskan monopoli dagang Belanda. Ganti daerah, ganti pula strategi Belanda. Untuk kota Padang yang juga Minangkabau, Belanda mencoba pendekatan dengan memberikan upeti kepada kerajaan Pagaruyung. Agar tidak menimbulkan polemik yang dapat merugikan Belanda, maka di Padang, orang kaya kecil, menurut Rusli Aman, orang kaya kecil dalam bahasa Minangnya adalah Urang Kayo Kaciak, adalah gelar pengganti terhadap jabatan Panglima yang dipakai ketika Aceh masih berkuasa, ditunjuk menjadi penasehat kompeni, sambung lidah dengan penduduk setempat, dan penghubung dengan raja-raja muda. Seperti dikutip dari orang kaya kecil, juga berjasa dalam menjemput Belanda di Pulau Cingkuk agar menetap di Padang. Pada tanggal 18 Agustus tahun 1667 berdasarkan Beslit Kompei, orang kaya kecil diangkat sebagai penguasa Padang. Belanda dan pasukan kompeninya walaupun telah mendapat persetujuan dagang dan disetujui pengangkatan orang kaya kecil sebagai boneka Belanda, bukan jaminan akan selalu aman. Justru gangguan semakin banyak dan sering. Loji atau pemukiman yang menjadi simbol kekuasaan Belanda sebanyak 2 kali diserang dan dibakar habis oleh masyarakat pejuang dari Pauh dan Koto Tangah. Pertama, pada malam hari tanggal 7 Agustus tahun 1669 berdasarkan SK Wali Kota Matia Padang No. 188.452, 25, Sek ESK 1986 peristiwa dijadikan sebagai hari dan tahun jadinya Kota Padang. Serangan kedua terjadi pada tahun 1870. Kedua serangan itu terjadi adalah akibat sikap monopoli dagang Belanda yang mengganggu kebebasan dagang mereka dan sikap pongah kaki tangan Belanda yaitu bangsa mereka sendiri. Pada tanggal 20 Mei tahun 1784, untuk pertama kalinya Belanda menetapkan Kota Padang sebagai pusat kedudukannya dan pusat perdagangan di Sumatera Barat. Tahun 1793 kota ini sempat dijarah dan dikuasai oleh seorang bajak laut dari Perancis yang bermarkas di Mauritius bernama Francois Thomas Lemim, yang keberhasilannya diapresiasi oleh pemerintah Perancis waktu itu dengan memberikannya penghargaan. Pada tahun 1795, Kota Padang kembali diambil alih oleh Inggris. Namun, setelah peperangan era Napoleon, pada tahun 1819 Belanda mengklaim kembali kawasan ini yang kemudian dikukuhkan melalui Traktat London, yang ditandatangani pada tanggal 17 Maret tahun 1824. Pada tahun 1837, pemerintah Hindia Belanda menjadikan Padang sebagai pusat pemerintahan wilayah pesisir barat Sumatera, Sumatra Suescus, yang wilayahnya meliputi Sumatera Barat dan Tapanuli sekarang. Sampai akhir abad ke-18 Kota Padang hanya sekitar Batang Arau, Kampung Cina, Kampung Keling, Pasar Hilir, Pasar Mudik, Pulau Aya, Ranah Binuang, Alang Lawas dan seberang Padang. Ketika pemerintah Belanda melalui De Stuers, tahun 1788 sampai tahun 1861, memimpin Padang, kota ini diperluas ke utara, yaitu ke Nanggalo dan Ulak Karang ke selatan sampai ke Teluk Bayur, ke timur sampai ke Lubuk Begalung, Marapalam dan Andalas. Pada masa itu terjadi peralihan di mana wilayah dikepala oleh penghulu kemudian diganti dengan sistem pemerintahan fek atau kampung. Penghulu fek bukan lagi kepala pemerintahan atas kaum atau suku, tetapi atas nama kampung atau fek. Masing-masing fek yang tercatat adalah Fek I, Kampung Mata Air dan Kampung Durian. Fek 2, Kampung Purus, Damar, Olo, Ujung Pandan dan Rimbo Kaluang. Fek 3, Kampung Jawa, Sawahan, Belantung, Terandam dan Jati. Fek 4, Kampung Pondok, Kampung Sebelah,
Berok, Kampung Cina dan Belakang Tangsi. Fek V, Kampung Parak Gadang, Simpang Haru dan Andalas. Fek V, Alang Lawas, Ganting, Ranah Binuang, Pasagadang, Kampung Nias dan Palinggam. Fek 7, Teluk Bayur, Air Manis, Seberang Padanga dan Kampung Teleng. Fek 8, Nanggalo dan Ulak Karang. Pemekaran selanjutnya daerah kota kemudian diperluas dengan membentuk Wijiks yaitu Lubuk Begalung, Sungai Barameh, Parak Laweh dan Gurun Laweh. Kesemua penghulu Fek tersebut bergabung dalam satu dewan yang bernama Dewan Penghulu Fek yang diketuai oleh seorang rejen yang diangkat oleh pemerintah Hindia Belanda. Rejen didampingi oleh seorang wakil. Dalam beberapa literatur tercatat wakil rejen ini memiliki jabatan yang bernama Bandaro, Kadi dan Imam. Pada tahun 1905 berdasarkan ordonansi Gubernur Jenderal Hindia Belanda April tahun 1905 batas-batas Kota Padang ditetapkan. Kemudian berdasarkan Lembaran Negara No. 321 tahun 1913, daerah di Kota Padang dibagi atas beberapa distrik, yaitu Distrik Tanah Tinggi, Distrik Batang Arau, Distrik Binuang, Distrik Koto Tengah, Distrik Pau IX, Distrik Sungkai, Distrik 7 Lurah Pau V. Ketujuh distrik itu disebut juga Luhak yang dikepala oleh seorang asisten residen, tapi dalam keseharian dikenal juga dengan nama Tuanku Luak. Di samping ketujuh distrik tersebut, Kota Padang juga dibedakan atas dua bagian, yaitu Padang Kota, di dalamnya terdapat Distrik Tanah Tinggi, Batang Arau, dan Binuang, dan Padang Luar Kota yaitu Distrik Koto Tengah, Pau IX, Sungkai dan Pau V. Menjelang masuknya tentara pendudukan Jepang pada tanggal 17 Maret tahun 1942, Kota Padang telah ditinggalkan begitu saja oleh Belanda karena kepanikan mereka. Pada saat bersamaan, Soekarno sempat tertahan di kota ini karena pihak Belanda waktu itu ingin membawanya turut serta melarikan diri ke Australia. Kemudian Panglima Angkatan Darat Jepang untuk Sumatera menemuinya untuk merundingkan nasib Indonesia selanjutnya. Setelah Jepang dapat mengendalikan situasi, kota ini kemudian dijadikan sebagai kota administratif untuk urusan pembangunan dan pekerjaan umum. Berita kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 baru sampai ke Kota Padang sekitar akhir bulan Agustus. Namun pada tanggal 10 Oktober tahun 1945 tentara sekutu telah masuk ke Kota Padang melalui pelabuhan Teluk Bayur, dan kemudian kota ini diduduki selama 15 bulan. Pada tanggal 9 Maret tahun 1950, Kota Padang dikembalikan ke tangan Republik Indonesia setelah sebelumnya menjadi negara bagian RIS melalui Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Serikat, RIS nomor 111. Kemudian, berdasarkan Undang-Undang Nomor 225 Tahun 1948, Gubernur Sumatera Tengah waktu itu melalui Surat Keputusan Nomor 65 GP 50 pada tanggal 15 Agustus tahun 1950 menetapkan perluasan wilayah Kota Padang. Pada tanggal 29 Mei tahun 1958, Gubernur Sumatera Barat melalui Surat Keputusan Nomor 1 PERGRAM PD 1958 secara de facto menetapkan Padang menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Barat, dan secara de jure pada tahun 1975 yang ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintahan di daerah. Melalui ketetapan Gubernur Sumatera Barat tanggal 17 Mei tahun 1946 Nomor 103 Padang ditetapkan menjadi kota besar. Wali kota Padang pertama adalah Mer. Abu Bakar Jaar tahun 1945 sampai tahun 1946 menjabat beberapa bulan saja. Mer Abu Bakar Jaar dipindahkan menjadi residen di Sumatera Timur. Selanjutnya Padang dipimpin oleh Bagindo Aziz Can tahun 1946 sampai tahun 1947 yang dikenal sebagai Wali Kota Pejuang. Beliau gugur tanggal 17 Juli tahun 1947 di tangan penjajah Belanda. Setelah Bagindo Aziz Can gugur, Belanda melakukan agresi. Akibatnya secara de facto Belanda menguasai Padang.
Untuk itu pemerintahan Kota Padang dipindahkan ke Padang Panjang dengan wali kotanya Said Rasyad, 1947. Pemerintahan Said Rasyad berlangsung tidak lama karena timbulnya agresi kedua. Wali kota berikutnya adalah Dr. A. Hakim, tahun 1947 sampai tahun 1949, dan memerintah tidak terlalu lama. Setelah pemulihan kedaulatan RI tahun 1949, Padang dipimpin oleh Dr. Rasyidin sebagai wali kota yang kelima, tahun 1949 sampai tahun 1956, melalui surat keputusan Gubernur Sumatera Tengah tanggal 15 Agustus tahun 1950 nomor 65 GP 50 ditetapkan pemerintahan Kota Padang sebagai suatu daerah otonom. Wali kota ke-6, tahun 1956 sampai tahun 1958, pada tahun-tahun 1958 sampai tahun 1966 Padang dipimpin oleh Syed Asad Pangeran sebagai wali kota ke-7. Berikutnya, wali kota Padang adalah Drs. Azhari sebagai wali kota ke-8 dan pada tahun-tahun 1967 sampai tahun 1971 Padang dipimpin oleh Drs. Achirul Yahya yang merupakan wali kota ke-9 dengan keluarnya UU nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah. Kota Padang di samping daerah otonom, juga merupakan wilayah administratif dikepalai oleh seorang wali kota dan waktu itu diangkat sebagai wali kota Padang ke-12. Tahun-tahun 2004 sampai tahun 2014, 2 kali periode, wali kota Padangnya adalah Drs. Fauzi Bahar, MC. Tahun-tahun 2014 sampai tahun 2019 wali kota dijabat Mahyaldi Ansarullah, SP. Saat ini, Kota Padang dipimpin Henry Septa, menggantikan Mahyaldi yang menjabat Gubernur Sumbar. Demikian yang dapat kami ulas, terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, komen dan subscribe.